Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiada henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada kesempatan siang hari ini Allah masih menghadirkan nikmat iman dalam diri kita dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin, itu melaksanakan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan berusaha untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang kita cintai. Begitupun kita akan berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh orang yang kita cintai. Maka sungguh sangat aneh ketika kita mengaku cinta tapi kita masih melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh orang itu. Begitupun ketika kita mengaku kita cinta sama Allah, maka kita harus melakukan sebagaimana apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat aneh ketika kita mengaku kita cinta kepada Allah tapi justru kita melakukan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah. Ini yang kemudian harus kita renungkan, hadirin jamaah rahimakumullah. Apakah betul kita betul-betul mencintai Allah? Apakah betul kita sudah melakukan segala apa yang dicintai oleh Allah? Atau jangan-jangan kita masih mengakui bahwa kita cinta kepada Allah, tapi begitu banyak sikap, perilaku, perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah tapi masih kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita bagaimana Allah secara begitu jelas Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita, kalau memang kalian cinta kepada Allah, maka kalian mesti meninggalkan sesuatu yang tidak Allah cintai. Di dalam Al-Quran banyak sekali. Salah satu poin yang ingin saya ambil pada kesempatan siang hari ini dalam surat Al-Anfal ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa. Innallaha la yuhibbul khainin. Begitu sangat jelas di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul khainin, Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Allah tidak mencintai para pengkhianat. Begitu sangat tegas. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa kebalikan dari khianat adalah al-amanah, maka orang yang amanah dia akan meninggalkan khianat. Ketika dia berkhianat maka dia akan meninggalkan amanah. Di dalam bahasa Arab kita menemukan kalimat al-amanah ini bergandengan dengan al-amnu wal aman. Al-amnu wal amanah wal aman. Ini semua merupakan masadir, bentuk-bentuk isim masdar. Ya. Al-amnu keamanan, al-amanah amanah, kemudian al-aman kondisi di mana dia merasakan ketentraman, dia merasakan ketenangan.
Ternyata hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, al-amnu, keamanan digandengkan dengan al-amanah. Digandengkan dengan amanah. Karena tidak mungkin kita akan merasakan ketenangan, tidak mungkin kita merasakan ketentraman ketika orang-orang tidak melaksanakan amanah. Justru kehancuran sebuah kaum, kehancuran sebuah negara ketika mereka para pengelolanya bukan orang-orang yang amanah, tapi mereka adalah orang-orang yang khianat. Jangan pernah berharap ketentraman hadir di negeri ini kalau para pengelolanya, kalau para pejabatnya, kalau pimpinannya mereka adalah orang-orang yang khianat. Allah menggambarkan bahwa ketentraman, al-amnu, keamanan ini akan hadir ketika orang-orangnya al-amanah. Tapi ketika amanah ini hilang, ketika amanah dicabut, maka akan muncul orang-orang yang khianat. Ketika kekhianatan terjadi, maka yang akan muncul adalah kehancuran. Yang akan muncul adalah ketidaktentraman. Yang akan muncul aksi di mana-mana. Kenapa? Karena rakyat merasa pemimpinnya bukan orang-orang yang amanah. Saya yakin rakyat tidak akan bergerak ketika para pemimpinnya adalah orang-orang yang amanah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ini yang mesti kita perhatikan, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ketika terjadi al-khianah, terjadi pengkhianatan, maka tidak akan mungkin tergapai al-amnu wal aman. Tidak akan mungkin tergapai rasa aman dan ketentraman di sebuah wilayah, di sebuah negara. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika seorang ayah, ketika ayah itu adalah ayah yang amanah, maka istri dan anaknya akan merasakan ketentraman. Di dalam hadis Sunan Abu Daud, Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kalian tentang kaum wanita, karena sesungguhnya kalian telah mengambil mereka bi amanatillah, dengan amanat Allah. Ketika seorang suami merasakan bahwa istri dan keluarganya, anak-anaknya adalah amanah, maka seorang suami dia akan betul-betul menggunakan amanah itu dengan sebaik mungkin. Betul-betul dia akan menjaga keluarganya. Di dalam di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada para suami atau kepada para ayah dan juga kepada orang-orang yang beriman secara umum, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka seorang ayah ketika merasa bahwa anak adalah amanah, istri adalah amanah, maka dia akan berusaha bagaimana menjaga mereka, bagaimana mendidik mereka. Oleh karena itu, kenapa di dalam surat An-Nisa Allah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah qawwam, dia adalah penegak, pelurus. Ya, 'alan nisa. Ketika perempuan itu mulai menyimpang, mulai bengkok, maka diluruskan, qawwam. Nah, maka ketenangan, ketentraman itu akan hadir ketika masyarakatnya melaksanakan amanah. Bahkan Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari bersabda, idza duyya'atil amanah fantadhiris sa'ah. Apabila amanah sudah mulai disia-siakan. Ini Nabi yang bersabda. Apabila amanah sudah mulai dia sia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancurannya. Ya, apabila amanah diserahkan, apabila amanah sudah mulai duyyah, disia-siakan, fantadhiris sa'ah, maka tunggu saja kehancurannya. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahliha. Apabila satu urusan, satu perkara diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Orang tidak punya keahlian mengurus negara, dia ngurus negara hancur. Orang tidak punya keahlian ngurus yayasan, dia ngurus yayasan hancur. Bahkan lembaga sekecil apapun, kalau diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka akan hancur. Bagaimana dengan negara yang begitu sangat besar? Nah, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di sini Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 58 berpesan, innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Allah tidak mencintai para pengkhianat, karena negeri ini tidak akan pernah tentram, tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah sakinah
kalau banyak para pengkhianat di dalamnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Sahih Muslim jilid 3 nomor 1458, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi baiti hadha. Ada sebuah ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa Nabi sudah memprediksi, baik di zaman Nabi atau bahkan mungkin di zaman-zaman saat ini, bahkan sampai akhir zaman, Nabi sudah menyampaikan kepada kita satu saat. Nabi sudah memprediksi akan ada orang-orang yang mereka diberikan amanah, tapi mereka akan berkhianat terhadap amanah itu. Apa kata Nabi? Allahumma ya Allah, man waliya min amri ummati syai'an. Siapa yang diserahkan urusan berkaitan dengan umatku, fasyaqqa alaihim, lalu mereka membuat kebijakan yang menyusahkan rakyatnya, menyusahkan umatnya. Apa kata Nabi? Fashkuk alaih. Ya Allah, maka susahkan mereka, sulitkan mereka. Doa dari Nabi, bayangkan. Nabi sampai mengangkat berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah bagi mereka yang berkhianat. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashkuk alaih. Ya Allah, jika ada orang yang diberikan amanah, diberikan satu urusan untuk mengelola umat, mengelola rakyat, fasyaqqa alaihim, namun justru mereka menyusahkan rakyatnya, mereka menyusahkan umat, fashkuk alaih, maka susahkan mereka ya Allah. Bukan hanya kesusahan di dunia, tapi bahkan yang lebih mengerikan adalah kesusahan di akhirat. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian akan perbuatan zalim, karena perbuatan zalim adalah kegelapan ketika nanti di hari kiamat. Ketika kita di jalan raya kemudian kita terjatuh, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ketika di akhirat kita berbuat zalim kepada saudara kita, berbuat zalim kepada kawan kita, berbuat zalim kepada umat, berbuat zalim kepada rakyat, lantas siapa nanti yang akan menolong kita? Oleh karena itu Nabi mengancam, Nabi memberikan warning kepada kita, hati-hati, jangan sampai berbuat zalim, membuat kesusahan, menyengsarakan, karena kelak nanti di akhirat nanti akan berlaku hukum kisos. Mereka yang ketika di dunia disengsarakan, maka di akhirat mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bukankah kita sudah sering mendengar hadis yang masyhur, hadis yang populer? Nabi bertanya, atadruna manil muflis, kata Nabi. Tahu gak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut adalah man la dirhama wala mata, orang yang tidak punya dirham dan juga tidak punya perhiasan. Tapi Nabi kemudian menjelaskan bahwa nanti di akhirat ada orang yang bangkrut. Siapa? Mereka datang bisolatin dengan solatnya, mereka datang bizakatin dengan zakatnya, mereka datang bisiamin dengan pahala saumnya, rajin solatnya, rajin saumnya, rajin umroh, rajin ibadah hajinya. Tapi kemudian tiba-tiba datang si A, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia pernah mengambil harta saya, nggak pernah izin kepada saya. Apa kata Allah? Pindahkan pahala si A, bapak orang itu kepada si A. Datang si B, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia pernah menuduh saya, pernah menggibah saya. Apa kata Allah? Pindahkan pahala si orang itu kepada si B. Datang si C, ya Allah, orang ini dulu ketika di dunia pernah mukul saya sampai saya terluka dan dia nggak pernah minta maaf. Apa kata Allah? Pindahkan pahala orang itu kepada si C. Terus berdatangan orang-orang yang ketika di dunia mereka pernah dizalimi,
akhirnya pahalanya ditransfer, dipindah-pindahkan kepada orang yang dulu dizolimi olehnya. Ketika mereka berdatangan, orang yang dizolimi berdatangan, ternyata pahala kebaikannya nol, habis, dipindah-pindah, tapi ternyata orang yang dizoliminya banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Allah, pindahkan dosa-dosa si fulan kepada orang yang bangkrut ini. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kepada kita, kata Nabi, fashkuk alaih, ya Allah berikan kesulitan kepada orang itu. Wa man waliya min amri ummati syai'an, dan siapa yang diberikan, diserahkan satu urusan untuk mengurus umatku, farafaqa bihim, kemudian ia menggunakan jabatannya dengan amanah, dengan sebaik mungkin, tidak menzalimi, tidak menyengsarakan rakyat, fafruq bihi, maka ya Allah tolonglah orang itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa amanah, tidak menjadi orang-orang yang khianat. Amanah terhadap diri kita, amanah keluarga kita, amanah masyarakat, dan kalau yang Allah berikan amanah kepemimpinan, jabatan dan sebagainya, maka gunakan itu sebaik mungkin. Jangan sampai berbuat zalim, karena kezaliman yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya masalah dipertanggungjawabkan, tapi nanti ketika di yaumul hisab, hari penghisaban, nanti akan ada yang disebut dengan kisos, ya, balasan. Ya. Oleh karena itu kita jaga al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim adalah muslim yang lainnya selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan kita senantiasa orang-orang yang menjaga amanah. Walaupun amanah itu berat, tapi harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa menjaga masyarakat kita, dan senantiasa menjaga negara kita dari kehancuran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.